Karena Nabi tahu umatnya tidak sempurna di dalam mempraktekkan ajaran sholat ini, maka Nabi memohon, meminta izin kepada Allah agar diberikan umatnya di luar 5 waktu ada namanya sholat sunnah. Dan tentu fungsinya untuk menambal kekurangan yang terjadi pada sholat wajib yang dikerjakan oleh umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun fi salatin nafli. Adapun ini yaitu sebuah fasal pada menjelaskan hukum-hukum salat sunnah dan macam-macamnya. Wa huwa lughatan az-ziyadatu. Adapun nafal pada bahasa yaitu maknanya tambahan. Wa syar'an ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dan pada syarak yaitu sesuatu salat yang diberi ganjaran pahala atas mengerjakannya dan tidak disiksa atas meninggalkannya. Wa yu'abbaru anhu bitatawwu'i was sunnati wal mustahabbi wal mandubi. Dan dibuat redaksi oleh ulama daripada nafal dengan bahasa tatawu' dan bahasa sunnah dan bahasa mustahab dan bahasanya mandub. Wa thawabul fardi yufaddiluhu bisab'ina darajatan. Adapun ganjaran pahala salat fardu yaitu mengungguli oleh ganjaran pahala fardu akan ibadah sunat dengan 70 derajat. Kama fi haditsin sahhahahu Ibnu Khuzaimah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang dihukumi sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa syuri'a liyukammila naqsal faraidi. Dan disyariatkan oleh solat sunat untuk menyempurnakan oleh solat sunat akan kekurangan pada ibadah fardu. Bal waliyaquma fil akhirati, bahkan ala fid dunya maqama ma turika min hali udhrin, dan agar menempati solat sunat di akhirat nanti
bukan di dunia, pada tempat apa-apa yang ditinggalkan, minha daripada segala solat fardu, li'udhrin karena ada uzur, kanisyanin seperti kelupaan, kama nusso alaihi sebagaimana diberikan nas atas liyaqumah. Wassalatu afdalu ibadatil badani ba'da syahadataini. Adapun salat yaitu paling afdal dari segala ibadah-ibadah badan sesudah dua kalimat syahadat. Fafarduha afdalul furudi, maka adapun kewajiban salat yaitu paling afdal dari segala ibadah wajib. Wa nafluha afdalun nawafili, adapun sunnahnya salat yakni salat sunnah yaitu paling afdal dari segala ibadah-ibadah sunnah. Wa yali hasaumu, dan mengiringi akan salat oleh puasa. Fal hajju lalu haji, faz zakatu lalu zakat. Alama jazama bihi ba'duhum, mengikuti atas apa yang ditetapkan oleh sebagian ulama. Waqila, ada pendapat afdaluhaz zakat, paling afdolnya daripada ibadah badan, ibadah yaitu zakat. Waqila as-saumu, ada pendapat yaitu puasa. Waqila al-hajju, ada pendapat lain yaitu haji. Waqila ghairu dzalik, ada pendapat lain yaitu selain yang demikian itu. Wal khilafu fil iksari min wahidin ay urfan ma'al iqtisari 'alal akadi minal akhar. Adapun perbedaan pendapat itu fil iksari, yaitu pada memperbanyak, min wahidin daripada salah satunya, yakni pada adat, serta membatasi atas yang muakkad dari yang lainnya. Wa illa, jika tidak ditakdirkan pada memperbanyak, fasaumu yaumin afdalu min rakaataini, maka adapun puasa sehari yaitu lebih afdal daripada salat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan tentang salat sunat, mana yang muakkad, mana yang ghair muakkad, mana yang disyariatkan berjamaah, mana yang tidak disyariatkan berjamaah, mana yang punya waktu, mana yang punya sabab, mana yang salat sunnah mutlak, dan seterusnya dalam pasal ini. Berbicara salat sunnah, nafal bahasa Arabnya, tentu berbicara tentang definisi salat sunnah. Kedua, kalau hukum udah pasti kita maklumi. Ketiga, berbicara tentang perbandingan ibadah wajib dengan ibadah sunat. Keempat, berbicara
Kenapa ada sholat sunat? Saudara-saudara sekalian, nafal bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa kitanya artinya tambahan atau plus. Itulah arti nafal secara bahasa. Namun nafal dalam tinjauan agama adalah ma talabahu syari' fi'lahu la ala wajhil ilzam, yaitu ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan, tapi bukan dengan jalan kewajiban, hanya jalan anjuran. Ini nafal. Sehingga karena bukan pada jalan kewajiban, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu wa la yu'aqabu ala tarkih. Yang namanya sunnah kita maklumi, dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak disiksa, namun kehilangan fadilah, keutamaan besar pada dirinya. Itulah ibadah sunat. Singkatnya, salat sunat adalah semua salat di luar salat wajib. Semua salat di luar salat wajib namanya salat sunnah. Kenapa salat sunnah disebut salatun nafli dalam pasal judul kita? Karena sejatinya salat sunat itu tambahan dari apa yang diwajibkan oleh Allah, kita lebihin, kita angetin, kalimat dagang, maka disebutlah salat sunat. Para ulama membuat redaksi salat sunat macam-macam. Ada bahasanya salatun nafli, ada bahasanya salatut tatawwu', ada bahasanya salat sunnah, ada bahasanya salat mustahab, ada bahasanya salat mandub. Ini bahasa disebut sinonim. Uang, fulus, duit, dia juga. Beda kata, satu arti. Namun ada juga ulama yang membedakan redaksi bahasa antara tatawwu', sunnah, dan mustahab. Bila redaksinya solat itu dengan bahasa solatut tatawwu', berarti solat-solat sunat yang tidak ada dalil secara khusus dari Nabi. Akan tetapi seorang hamba Allah mengerjakannya
dengan inisiatif dia. Ini namanya disebut sholatut tatawwu'. Kaum sufi biasanya di luar apa yang Nabi suruh sholat, dia punya wiridan khusus sholat. Ada yang 100 rakaat, ada yang 200 rakaat, ada macam-macam, ada yang 1000 kayak Imam Ali Zal-Abidin. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Tidak secara khusus, tapi ada hadis secara umum. Seperti as-salatu khairu mawdu'in, faman sya'a an yukthira falyastaksir. Salat itu sebaik-baiknya pekerjaan. Siapa mau banyakin, monggo. Kata Nabi. Lalu dia buat salat. Artinya, dasarnya itu payungnya. Maka ini namanya salatut tatawwu' istilahnya. Biasanya dalam dunia sufi itu sering ada salat begitu. Di Ihya Ulumuddin dan dalam berbagai kitab-kitab tasawuf itu banyak yang kayak begitu. Begitu. Namanya disebut salatut tatawwu', salat sunat, tapi tidak ada hadis secara khusus mengerjakan model kayak begitu. Tapi umum ada salat sunat begitu. Kedua ada namanya sholatus sunnah. Bukan sholatut tatawwu', tapi sholatus sunnah. Sholat sunnah. Ada dibedakan, pengertian bahasa memiliki spesifikasi perbedaan. Sehingga kalau disebut sholat sunnah dalam bahasa Arab, sholatus sunnah, maknanya sholat-sholat non wajib yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Baik dalam keadaan bepergian jauh capeknya kayak apa, atau dalam keadaan sakit parahnya kayak apa. Itu namanya disebut sholat sunnah pembahasaannya. Seperti sholat witir, Nabi selalu 11 setiap malam. Enggak pernah tinggal. Maka witir disebut sholatus sunnah. Bukan sholatut tatawwu'. Sholat duha, Nabi enggak tinggalin. Qabliya zuhur, ba'diya zuhur, ba'diya maghrib, ba'diya isya, qabliya subuh. Pokok ini disebut sholatus sunnah. Ada namanya ulama mengistilahkannya sholatul mustahab. Sholat mustahab. Sunnah juga artinya. Tapi bahasanya mustahab. Bila itu pengertian bahasanya adalah sholat-sholat sunat yang dikerjakan oleh Nabi sewaktu-waktu. Ada kalanya tidak dikerjakan. Kayak qobliyah maghrib, Nabi kerjakan. Ada kalanya tidak. Itu disebutnya sholat mustahab. Atau Nabi perintahkan, tapi Nabi tidak kerjakan. Atau Nabi tidak kerjakan, tapi Nabi mengiyakan. Kayak sholat syukur wuduknya Bilal, itu diantaranya Bilal kerjakan, tapi tidak ditegur oleh Nabi. Begitu. Ini mustahab. Ada ulama
Maksud saya membedakan kata sunat diperinci lebih spesifik. Tapi dari berbagai perincian ini, kesimpulannya kata nafli, kata mustahab, kata sunnah, kata mandub sama dalam bahasanya, yaitu solat non wajib, yakni solat sunnah. Begitu. Lalu ganjarannya apa? Solat sunnah itu ganjarannya 1/70 solat wajib. Ganjarannya. Sebagaimana puasa sunnah 1/70 puasa wajib. Bandingan sunnah sama wajib 1/70. Bandingannya antara sunnah dan wajib. Perbandingannya, ada ibu-ibu puasa Senin, Kemis, tapi Ramadannya enggak dikodok, yang ditinggalin tuh. Tapi rajin banget Senin Kamis. Itu Senin Kamis sampai 70 hari enggak ada apa-apanya dibanding dia kodok Ramadan. Kalau dia pengen nyari ganjaran, begitu. Antara sunat sama wajib berbanding 1/70. Sebagaimana dalam hadis yang dihukumi sahih derajatnya oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah daripada Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman adda khaslatan minal khairi fihi kana kaman adda faridatan fima siwahu wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Siapa orang yang ngerjain ibadah sunat di Ramadan lagi cerita bulan nih fadilahnya, itu berbanding kayak ibadah wajib di luar Ramadan. Siapa ngerjain ibadah wajib di Ramadan sama dengan 70 kali lipat ibadah wajib di luar Ramadan. Artinya ibadah sunat 70 kayak ibadah wajib. Ibadah wajib di Ramadan kayak ibadah wajib 70 kali lipat di luar Ramadan. Kita umroh gitu di Ramadan, 70 kali umroh di luar Ramadan, ora ade ape-apenya. Begitu. Hampir 70 kali kita umroh terus. Amal Ramadan sekali. Enggak sama. Ganjarannya, gedean Ramadan. Begitu. Jadi ibadah sunat enggak ada nilai dibanding ibadah wajib. Orang pada bagian ini sering keliru pada bagian ini. Padahal kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'zur wa man syaghalahul naflu anil fardi fahuwa maghrur. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa orang sibuk ngerjain ibadah wajib, qodoin terus puasa-puasa yang ditinggalin zaman dahulu, zaman SMP kelas 3 kan udah balik kira-kira ya. Begitu SMA kelas 1 yang dulu-dulu
Begitu, enggak keburu Senin Kamis kodoin mulu. Tuh orang dimaafin sama Allah dengan tidak ngerjain ibadah sunnahnya. Namun siapa orang sibuk ngerjain ibadah sunnah Senin Kamis, padahal utang puasanya numpuk, fahuwa magrur, tuh orang tuh tertipu oleh setan, perasaan tinggi, padahal dia mau nyeburin diri ke neraka. Yang wajib ditinggalin, yang sunat dikejar-kejar, nyari jarum, hilang kampak, bahasa kampungnya. Begitu. Ini yang harus difahami. Begitu. Lalu apa hikmahnya? Kenapa diajarkan ada sholat sunnah di luar sholat wajib? Wa syuri'ah liyukmila naqsal faraidi. Diajarkan oleh agama dengan ada sholat sunat, faedahnya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada sholat wajib. Begitu. Agar supaya diterima sama Allah. Gambarannya begini. Kita beli jeruk di pasar, mana nih yang paling dekat? Pasar Lembang. Baik, Pasar Lembang. Kita tanya sama yang dagang, berapa bang jeruknya? 13.000 sekilo, kata yang dagang. Kata kita 10.000 aja sekilo, saya beli 5 kilo kalau 10.000. Kata yang dagang, baik dah. Maka dikilolah itu jeruk, masukin kantong kresek, ditimbang, ternyata adanya 6 kilo. Diambil, masih ada 5 kilo setengah. Kita ambil, masih ada 5 kilo 2 on. Diambil lagi sama yang dagang, kurang 5 kilo kurang 3 on. Ditukar 5 kilo 3 on. Ditukar 5 kilo kurang 1 on. Ditukar sampai tengah jam. Dibolak-balik. Setelah tengah jam baru ketemu 5 kilo lempeng banget. Lempeng. Nah, kalau sampean yang beli ngelihat pedagang begini, ini namanya pedagang apa? Halo, kedengeran apa kagak ini ngaji? Ada pedagang kayak gitu sampai tengah jam tuh diputer-puter tuh. Namanya pedagang apa? Pedagang apa? Pelit. Pelitnya kenapa? Enggak mau ngelebihin. Sampean sama pedagang model begitu tuh kira-kira demen apa gedek? Demen apa gedek? Gedeknya kenapa? Perhitungan. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala, ada muslim sholatnya 5 waktu lempeng banget, enggak ada lebihnya. Kata Allah, tuh hamba pelit. Hamba yang kayak begitu
Allah demen, kagak gedek sama yang kayak begitu. Sholatnya pas bandrol, enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Emang untuk apa? Diangetin tuh jeruk, takut ada yang busuk. Kalau lebih 5,5 kilo gitu, ketika asem juga udah dimaklumi aja, pedagangnya baik, begitu. Orangnya murah lebih. Lagi juga dia kagak nyicipin, kan yang dicicipin emang manis. Kalau yang ono kan dia kagak buka juga loh, dibuka kan kagak mau kita beli. Tuh dibela tuh pedagang begitu. Begitu, gara-gara diangetin. Maka sholat sunat disyariatkan untuk ngangetin ibadah wajib. Takut ada yang busuk. Paham nggak? Nah, biasanya sih kalau saya paham saya tutup biasanya. Tuh begitu, maka adalah ibadah sunat. Jangan ngepres. Emang udah pasti sholatnya itu enggak ada yang kurang. Apa rukunnya, apa sunnah-sunnahnya. Kan sunnah sholat ada 1.500. Apakah semua dikerjakan? Begitu. Banyak. Begitu. Maka adalah sholat namanya sholat sunnah. Karena itu kata Al-Imam Al-Qutub Abil Mawahib Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu ta'ala an, murid daripada Sidi Ali Al-Khawas, seorang sufi besar dari Mesir. Makamnya juga di Mesir, dekat Mujawirin. Bloknya di Kairo. Di dalam kitabnya Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah, kata beliau, Anda perlu tahu bahwa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang rahmah, nabi yang pribadinya rahmah, nabi yang syariatnya rahmah, nabi paling sayang ame umatnya. Keseharian Nabi yang dipikirin adalah umatnya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahu betul, yakin bahwa sholat kita sebagai umatnya banyak cideranya, banyak kurangnya, banyak ora benernya sholat kita. Kalaulah Nabi itu tahu, yakin bahwa kita sebagai umatnya mengerjakan sholat wajib itu secara sempurna yang dituntut oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalaulah Nabi tahu kita sholatnya sempurna betul, dari mulailah permulaan ampe takbir ampe salam,
semuanya sesuai dengan sallu kama ra'aitumuni usolli, makalah Nabi tidak akan mengajarkan kepada kita tentang solat sunnah. Kenapa? Karena membuat syariat itu terkandung di dalamnya merebut hak prerogatif ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski Nabi tidak bertutur berangkat daripada hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Maka ketika Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu betul umatnya tidak sempurna di dalam mengerjakan ibadah wajib secara maksimal. Tahu umatnya, dia kalau kondangan milih-milih bajunya, kalau sholat kaos oblong juga jadi. Ada tuh yang kayak begitu. Bukan ini semuanya dari wajahnya soleh semuanya. Ini yang diomongin orang mana-mana yang ada di sini. Kalau sholatnya rame pelan, kalau sholatnya sendiri udah kayak ciapung cebok di rumah ngebut banget. Ada tuh kayak begitu tuh. Kayaknya ngaji juga orangnya. Itu menuduh, jangan percaya yang kayak begitu. Nabi tahu umatnya sholatnya banyak sembarangan. Padahal ini ibadah imaduddin. As-salatu imaduddin. Bukan imaduddin yang urusan nasab. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Karena Nabi tahu umatnya tidak sempurna di dalam mempraktekkan ajaran sholat ini, maka Nabi memohon, meminta izin kepada Allah agar diberikan umatnya di luar 5 waktu ada namanya sholat sunnah. Dan tentu fungsinya untuk menambal kekurangan yang terjadi pada sholat wajib yang dikerjakan oleh umatnya. Permintaan itu diijabah oleh Allah sehingga sholat sunat diajarkan oleh agama. Secara hakikat, maka sholat sunat yang memberi syariat adalah Allah. Hasil pengijabahan dari permintaannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Begitu. Karenanya kita kudu banyakin sholat sunat. Kenapa? Karena sholat orang semodel kita, meski jumlah rakaatnya banyak, jumlah sholatnya banyak, ganjarannya semetet.
karena banyak melengnya. Jangan tanya sama yang kagak ngaji, yang ngaji aja nih. Coba kalau ditanya dan jawabannya kudu kenceng, sebab belakangan kuping saya kurang denger. Nih yang ngaji nih, kalau taraweh saya tanya, pengennya lama apa pengennya cepet? Tuh, yang tukang ngajinya aja pengennya cepet, apalagi yang kagak ngaji. Begitu. Tuh begitu. Kayak begitu, saudara. Sehingga kita seringkali sholatnya kayak burung beo yang ada di rumah kiai, asal ada tamu datang, la ilaha illallah. Itu bisa beok dalam sehari 500 kali baca la ilaha illallah, karena kiai tamunya banyak, hampir 500. Bisa ngalahin yang ngaji baca tahlil seharinya tuh beok. Tapi tuh beok saat ditanya, apa arti la ilaha illallah yang kamu baca wahai beok? Dia jawab, la ilaha illallah. Artinya dari yang kamu baca itu apa? La ilaha illallah. Orang ngerti. Banyak muslim sholat dari takbir sampai salam percis kayak beo. Bisa doang baca, enggak ngerti. Minta apa itu? Dari mulai Allahu Akbar kabira sampai Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Enggak ngerti. Banyak yang sholatnya model kayak beo, enggak ngerti apa yang dibaca, apa yang diminta dalam sholatnya itu. Sehingga dia ampe nanya, kalau gua sujud minta ini, dia karena enggak ngerti dari bacaan apa. Padahal seluruh bacaannya amat sangat indah, yang disusun oleh Allah, diajarkan malaikat Jibril, diajarkan kepada Nabi, Nabi ajarkan nama sahabat, sampai sahabat semacam Ibnu Umar ajarkan kepada muridnya Imam Nafi', Nafi' ajarkan kepada muridnya Imam Malik, Malik ajarkan kepada muridnya Imam Syafi'i, yang fikihnya kita ikuti dalam keseharian kita, khususnya masyarakat Nusantara. Ini kan masalah, saudara. Karena itu sholat sunat itu untuk menutup kekurangan pada sholat wajib. Ibaratnya kita dagang, orang nawar-nawar, udah kita buka tuh baju dari plastik, buka lagi, ora jadi. Kan bisa begitu ya. Kan kesel, sholat kita enggak konsen. Enggak konsennya pada sholat qobliyah. Sehingga pada waktu sholat wajib sudah khusyuk, yang rusak pada qobliyah aja. Ternyata ke bawah juga mas sholat wajib gagah khusyuk, ampe kunci motor tadi udah saya kantongin belum ya, lagi sholat tangannya berogok-ogok kantong, ada tuh yang kayak begitu. Maka perlulah ditutup dengan ba'diyah, sehingga yang kurang rada asem-asem karena diimbuhin. Kalau bahasa orang dagang dia apa tadi, diangetin begitu, diangetin namanya ya, timbangannya ditambahin. Maka kemudian moga dengan itu dimaklumi kekurangannya. Maka seringkali ada orang soleh kalau menutup solat, Rabbana taqabbal minna solatana, siyama wudu'ana solatana, du'ana jami'a amalina, wa tammim taksirona ya Allah. Sempurnain keteledoran kami dalam solat yang kurang-kurang. Sempurnain dah ya Rabb, maklumin. Kami masih ngaji, belum tuntas, malam Sabtu juga jarang-jarang kadang banjir.
Emang begitu. Iya. Pokoknya sholat sunat menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Bahkan nih, sholat sunat itu kata Fathul Muin, bal waliyaquma fil akhirati la fid dunya maqama ma turika min hali udri. Bahkan sholat sunat itu nanti di akhiratnya akan menutup sholat wajib yang ditinggalkan karena lupa. Lupa bagaimana? Perasaan kita sudah sholat, terus saja kagak inget tuh perasaan sudah sholat tuh, sampai mati. Bisa aja terjadi dalam hidup manusia, sebab al-insan wa ma summiya bil insan illa linisyanihi. Manusia disebut insan karena sering lupa. Bisa aja ada sholat yang kita tinggalkan, perasaan kita sudah sholat, padahal belum, cuma kita nggak ingat sampai mati. Bila itu terjadi saat di akhirat diperiksa sholatnya, maka akan ditanya, ada sholat sunat enggak? Ada. 70 kali salam sholat sunat akan menutup sholat wajib 1. 70 malam tahajud 2 rakaat akan menutup sholat subuh 1 di akhirat. Maka yang cerdas mendingan qadha aja, udah 70 hari lunas. Orang cerdas begitu, kayak begitu. Di akhirat sholat sunat dicari yang diterima-terima sama Allah buat menutup sholat wajib yang ditinggalkan. Sebanyak 70 kali salam sholat sunat bisa menutup sholat wajib atu doang. Taraweh 2 rakaat ya kan 20. 3 hari 60. 4 hari 80. Baru sholat duhur 1. Itu kalau benar nih, bukan. Bukan. Itu di akhiratnya. Kama nusandai. Tapi di dunia nggak bisa. Kalau kita ninggalin sholat wajib, nggak ada artinya sholat sunat. Tetap aja nggak dihitung. Kita ninggalin sholat subuh nih, ya udah malam aja tahajud 1000 rakaat, nggak ada artinya di mata Allah, nggak dihitung. Atu juga kagak. Sama Allah qadha dulu. Sama seperti saudara bayar listrik nggak bayar, saudara sedekah aja sama si jaga loketnya tuh, kasih duit ya, udah kasih duit, lunas nggak kira-kira? Sampai 1000 kali sedekah, lunas nggak? Emang apa? Utang belum dibayar, biar 1000 kali nggak dinilai. Ya udah ini segini aja, nggak dinilai. Ya udah kalau begitu sampai wassolatu afdalu ibadatil badani ba'da syahadataini. Ini segini aja ngajinya. Udah wassolatu afdalu ibadatil badani ba'da syahadataini, nanti aja, jangan malam ini. Wallahu alam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya guru, masalah sholat tarawih nih guru. Saya sih belum nemu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah menyebut kata tarawih gitu guru. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana
niatnya gitu. Kalau seandainya Rasulullah juga nggak nyebutin tarawih gitu. Ya, yang kedua guru masalah doa di roti al-haddad itu ya. Yang ya Allah biha, ya Allah biha. Yang saya mau tanya, haknya itu dia domir kemana gitu, guru? Ya, terima kasih guru. Baik. Rotibul haddad. Rotib artinya zikir-zikir baku, zikir-zikir rutin yang dibaca istiqomah oleh seorang wali min auliyaillah, maka disebutlah rotib. Sehingga rotib itu banyak. Ada ratibul haddad, ada ratibul aidarus, ada ratibul atas, ada ratibul bar, tergantung siapa yang menyusun. Begitu. Bila ratibul haddad berarti ratib wirid-wirid, zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh seorang wali min auliyaillah, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mujaddid abad 12 Hijriah, Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang belakangan orang bertanya bagaimana dengan Hizib Rifai dan seterusnya. Begitu. Kalau mau dikritik ada maksurat segala macam, itu juga sama isinya, dia juga begitu. Bagaimana dalam ratibul haddad ada bacaan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Haknya nih kemana? Itu yang kemudian didohirin di depannya. Ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Begitu. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah. Di depanin ya Allah biha, ya Allah biha. Kalau mau dibaca dibalik, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Di dalam bahasa Arab ada pendapat meski tidak kuat. Di dalam ilmu nahwu, domir bisa saja kembali kepada yang mutaakhir lafdon, lafadnya terakhir, tapi sebetulnya ada di depan karena terkait lagu. Kan lagunya sama dengan ya Rabbi bil Mustafa, kan sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi haknya kembalinya kepada husnul khatimah. Inna nas'aluka husnul khatimah, kurang lebih begitu. Kemudian kata tarawih, kalau kita mau nyari kata, banyak sholat yang tidak ada katanya, begitu, nggak ada katanya. Kalau pengen tahu, bukan itu aja, tahiyatul masjid juga nggak ada. Coba aja baca hadisnya di Bukhari-nya, idza dakhaltal majlis fala tajlis hatta tusalliya rak'ataini. Bila Anda masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa? Enggak ada namanya. Kan ulama kasih nama biar gampang nyebutnya. Begitu biar nyebutnya gampang. Begitu. Mobil enggak ada namanya, biar nyebutnya gampang, Kijang. Kerjasama Indonesia dan Jepang, begitu. Itu biar gampang aja. Maka disebut sholat tarawih karena memang habis 4 rakaat tarawih, artinya rakaat sebelum salam. Zaman dahulu wiridan lama, tawaf dulu 7. Zaman dulu. Zaman para sahabat habis 4 rakaat tarawih, bukan 4 tuh sekali salam, bukan. 2 salam, 2 salam,
tawaf dulu, ntar lagi tawaf lagi, ntar lagi tawaf lagi, dulu begitu. Kalau mau nyontoh itu, habis tarawih 4 baca Quran sejuz, habis 4 sejuz, kayaknya bubar kayaknya. Kalau mau nyontoh kayak begitu. Jadi dalam hadis menyebutkannya man qoma Ramadan, maka tarawih bahasa lain daripada qiyam Ramadan. Ini namanya bahasa. Kalau bahasa jangan diributin. Orang-orang nyebutnya uang, ada juga yang nyebutnya fulus, doku, dana, itu terserah bahasa. Jadi yang penting isinya. Begitu. Isinya apa? Begitu. Maka kata tarawih, bahasa tarawih ini karena ada istirahat. Maka disebutlah sholat yang setelah 4 rakaat ada ngasonya. Maka disebutlah sholat tarawih. Enggak saya mau sebut tarawih, ya enggak apa-apa juga. Diganti qiyam Ramadan, itu sama yang ngeributin bahasa. Maulid bid'ah, Nabi enggak mau. Cinta Nabi sunnah, yo sama itu. Cinta Nabi sama maulid dia juga. Judul doang. Nah, seorang ahlus sunnah wal jamaah tidak mau ngeributin judul. Terserah susu sapi disebutnya susu beruang, enggak apa-apa, judul doang. Yang penting isinya susu sapi yang iklannya naga, begitu. Enggak apa-apa. Jadi jangan kita ributin judul, tapi ributinlah isinya. Kurang lebih demikian. Jadi qiyam Ramadan boleh, tarawih boleh, silahkan saja bahasanya. Dan ulama tidak pernah kaku dalam bahasa. Kalau orang Indonesia lebih demen. Dulu namanya anak murid, berubah lagi siswa, berubah lagi peserta didik, puyeng hafalnya. Isinya dia juga, isinya tuh ngeributin judul, begitu. Dan kita enggak mau ngomentari judul, tapi isi. Kurang lebih demikian Ustaz. Allah alaf. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Nanyanya di luar tema Pak Kiai. Kebetulan kejadian pada diri saya juga. Kalau puasa itu Pak Kiai kan punya penyakit jantung. Kalau jantungnya kumat tuh kan harus bukannya minum, menaruh obat ISDN-nya di bawah lidah. Kira-kira puasanya batal enggak? Atau tambah lagi pakai kumur-kumur pakai laserin, itu juga batal apa enggak? Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Thimarul Yani'ah menjelaskan wa mubtilatus saumi asyaratun. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa ada 10. Salah satunya masuknya benda daripada benda duniawi ke dalam rongga yang terbuka. Artinya dari sini nih masuknya. Kalau kumur-kumurnya pakai apa tadi? Laserin. Kumur-kumur pakai laserin, terserah mau pakai laserin, mau pakai jahe, mau pakai kopi. Kalau kumur-kumur doang tidak ditelen, enggak batal puasanya. Kalau kumur, tapi kalau kumur-kumur plus, ini plusnya ini nih.
yang bikin batal. Begitu. Jadi kalau kumur-kumur doang kayak kita wudu. Apakah orang puasa itu saat wudu boleh kumur-kumur? Boleh. Bahkan masih sunat. Cuman jangan mubalaghah. Kata Nabi, wabaligh fil madmadati wal istinsyaqi illa an takuna shaiman. Di dalam Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani jelaskan satu hadis, maksimalkan dalam kumur-kumur kecuali Anda sedang puasa, kata Nabi. Kalau lagi puasa jangan nanti masuk. Kalau di depan doang enggak apa-apa. Yang tadi, bagaimana kalau obat ditempelin di lidah? Pertanyaannya, itu hancur apa enggak? Begitu. Kalau enggak hancur, artinya semacam batu begitu. Tempel aja di lidah, ya enggak apa-apa. Kalau batu, enggak ada pengaruhnya. Batu begitu. Tapi kalau itu bentuknya obat, lalu keisap masuk ke dalam, namanya ada ludah tidak murni. Dan itu akan membatalkan puasa. Jadi yang menjadi konteks itu abang, ketelan enggak, itu aja. Kalau timbang ngerasa doang enggak apa-apa, rasa doang. Seperti kita nyicipin aja enggak batal, sengaja aja makruh. Ini masak, cicipin sama kita dari pakai centong, pas kayaknya, enggak batal. Bahkan bagi yang masak bukan makruh, masih sunat untuk nyicipin tempelin di lidahnya itu. Jangan sampai maghrib ribut sama laki. Bego amat udah punya cucu juga. Masak garam tuh jadi ribut lagi. Ya, daripada begitu ente cicipin, yang nyicipin yang jangan yang masak bininya lakinya nyicipin mulu. Ini mau sengaja ini. Kalau kayak begini, kurang lebih begitu. Jadi kalau tidak ditelan mah tidak mengapa. Kalau nggak ditelan, begitu. Enggak mengapa, begitu. Kalau nggak ditelan. Kalau orang penyakit jantung, sebetulnya orang Betawi itu bagus. Sering makannya jengkol. Itu zat yang paling luar biasa merapikan jantung. Begitu, lihat orang Betawi jarang jantungan. Karena makannya apa? Iya. Boleh tanya sama pakar-pakar kesehatan apa di antara khasiat jengkol. Pasti akan berbicara menyehatkan jantung. Begitu. Jantung. Biar ente nggak ada lauk, nggak ada apa, pakai jengkol doang. Jadi makan. Begitu. Kayak temen kita, saya hampir seminggu nggak makan ikan. Makannya apa? Sarden terus. Jadi kalau nggak ditelan nggak apa-apa. Kurang lebih demikian. Wallah alam.